Sholat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi, yang gak mau dilepas dengan kekayaan. Kaya dan tenang. Sholat itu yang pertama diberikan, bukan dunia dulu, kecil dunia itu. Tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir. Lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Ya'qub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah. Ya, innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah, ilallah, kepada Allah. Jadi bukan di atas Instagram, bukan di YouTube. Siapa yang suka tolong aminkan ya. Tambah masalah. Tangkan sajadah, ambil wudhu, sholat. Itu dahsyatnya Allah kasih ketenangan pada jiwa kita. Nanti kalau sudah tenang, itu pelan-pelan muncul solusi. Datang gitu. Satu. Oke? Nah ini satu. Dan ketenangan itu mahal. Ini. Yang kedua, kalau sudah tenang, perilaku kita berubah. Demi Allah saya katakan, pasti berubah. Ya. Teman-teman, suaminya kalau sedang nggak tenang, perilakunya nggak normal. Ya kan? Seperti istri pun kalau sedang nggak tenang, nggak normal. Permintaannya macam-macam. Ya kan? Anak juga begitu. Tapi kalau tenang, tindakannya pasti akan berbeda. Jadi syahwatnya bisa ditekan, keinginan pikirannya pun bisa terarah. Segala sesuatu yang bersumber dari syahwat, yang buruk disebut fakhsya, sesuatu yang bersumber dari pikiran yang tidak normal disebut dengan mungkar. Maka sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Tentang tenang, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Sudah? Pelan-pelan ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam, zikirmu bagus, hatimu tenang. Dan puncak zikir itu salat. Di Quran surah 20 ayat 14, zikir disebut dengan salat.